Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Zulaika, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif dengan fasilitator Ibu Maria Magdalena Siti Listiari dan pengajar praktik Ibu Riandewi Sri Nugraini. Aksi nyata budaya positif kali ini meliputi dua kegiatan. Yang pertama yaitu pembuatan keyakinan kelas dan yang kedua adalah diseminasi budaya positif di sekolah. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Merujuk disiplin yang dipaparkan Ki Hajar Dewantoro pada transisi pembelajaran dari pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka, penulis melihat disiplin positif harus ditumbuhkan kembali. Hal ini terjadi karena pada pembelajaran jarak jauh, disiplin positif ini kurang mendapatkan perhatian karena pembelajaran masih lebih mengejar target penyampaian materi. Salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas pada pembelajaran tatap muka yang mulai berlangsung. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga kelas. Adapun tujuannya adalah 1. Timbulnya motivasi internal untuk disiplin dari murid. 2. Meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. 3. Murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Adapun tolak ukurnya adalah 1. Murid bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. 2. Timbulnya pembelajaran yang menyenangkan dari disiplin positif. 3. Timbulnya hubungan harmonis antar guru dan murid. Dukungan yang dibutuhkan adalah 1. Dukungan dari semua warga sekolah, kepala sekolah, rekan kerja, tendik, dan murid. 2. Dukungan dari keluarga atau orang tua murid. 3. Sarana dan prasarana dalam menjalankan disiplin positif yang dalam hal ini adalah keyakinan kelas. Lini masa tindakan aksi nyata. Membuat rancangan kegiatan aksi nyata. Selanjutnya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif serta keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kemudian mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Berikut adalah aksi nyata pembuatan keyakinan kelas.
Selanjutnya adalah testimoni dari siswa. Kami cukup senang dengan keyakinan kelas ini karena saya dan teman-teman dapat menyampaikan keinginan dan harapan kami terkait kelas impian. Kami telah enjoy di kelas karena tidak merasa tertekan dengan tata tertib yang ada. Yang terpenting, kami diajarkan untuk telah bertanggung jawab dengan situasi yang ada. Terima kasih. Berikut adalah aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah Rabu 1 Februari 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 02, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Karangasem 02 beserta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi sosialisasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Indah Zulaiha SPDSD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap tahun 2022. Kedua, sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita menuju ke jalan lestari. Baiklah, untuk mempersingkat acara, berikut kami bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan. Keempat, acara inti. Dan yang terakhir, penutup. Langsung saja pada acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Bismillah bersama. Langsung saja pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia, Indonesia tanah airku, tanah tumpahnya di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka,
dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Budi Suroso SPD SD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu, rekan-rekan guru SD Negeri Karangasem Nomor 2 yang saya banggakan, dan para rawuh tamu undangan dari kawan-kawan SD sekolah lain di sekitar kita. Pertama kali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi yang telah memberikan berkah rahmat hidayah inayahnya serta kenikmatannya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh narasumber beliau Ibu Indah Zuleha SPD SD. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syahnya di yaumul akhir. Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru SD Negeri Karangasem Nomor 2 dan para tamu undangan dari SD sekitarnya. Pertama kali saya ucapkan terima kasih khususnya kepada tamu undangan. Dengan sudah memenuhi undangan kami, sudah keroyo-royo datang ke sini untuk memenuhi undangan. Saya ucapkan terima kasih. Saya pribadi dan seluruh jajaran SD Negeri Karangasem Nomor 2 mengucapkan terima kasih dan matur nuwun atas rawuhnya, dan kita juga mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam hal kubu, lungguh dan sukupnya. Kalau ada yang kurang ini panggil panjenengan, tidak lupa saya pribadi dan kawan-kawan SD Negeri Karangasem Nomor 2 mohon maaf dan mohon bisa dimaafkan. Juga saya berharap semoga kegiatan kita ini tercatat sebagai amal ibadah, tercatat sebagai suatu kebaikan untuk kita semuanya, karena di sini bisa dikatakan forum ilmiah, majelis ilmu. Nah, menuntut ilmu adalah bagian dari tugas kita sebagai manusia. Ini bagian dari tugas kita, yaitu menuntut ilmu, mengembangkan ilmu dan meraih ilmu. Maka tidak ada salahnya kalau saya berucapkan terima kasih dan selamat berkarya, selamat mengembangkan ilmu untuk kawan-kawan semuanya, khususnya calon guru penggerak. Memang sudah zamannya seperti itu, eranya era guru penggerak. Apa-apa dari guru penggerak, semuanya akan diarahkan menjadi guru penggerak tahap demi tahap. Jadi mohon silakan kegiatan ini nanti diikuti, dipahami dan bisa dilaksanakan. Untuk teman-teman yang lain, semoga nanti bisa saling mengibaskan, saling menguatkan untuk mencapai tujuan pendidikan kita, sehingga nanti pendidikan kita akan lebih baik ke depannya. Itu saja dari saya. Ada kurang lebih yang mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga selamat mengikuti kegiatan diseminasi ini. Terus selanjutnya waktu saya Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh narasumber kita Indah Zuleha SPD. Kepadanya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 2, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Karangasem 2 serta hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi atau sosialisasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan petunjuk. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya berdiri di sini ya Bapak Ibu. Bukan berarti saya itu lebih dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin malah Bapak Ibu itu, saya percaya Bapak Ibu lebih bisa begitu dari saya. Saya berdiri di sini semata-mata itu untuk melaksanakan tugas dari program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya langsung saja di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif atau materi yang ada di modul 1.4 dan penerapannya di SD Negeri Karangasem 2 terutama di kelas saya. Dalam perlu Bapak Ibu ketahui dalam program pendidikan guru penggerak ini saya didampingi oleh Ibu Fasilitator yaitu Ibu Maria Magdalena Siti Listiari. Kemudian saya juga didampingi oleh pendamping atau pengajar praktik yaitu Ibu Rian Dewi Sri Nugraini. Beliau-beliaulah yang membimbing kami dalam program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum ke materi inti ini ada saya memberikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan pemancing yang nanti kita arahkan ke tentang budaya positif begitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Ada 3 pernyataan ya. Ada 3 pernyataan. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Setuju, tergantung hukumannya. Oke, monggo Bapak Warno. Terima kasih untuk menanggapi pernyataan dari setuju dan tidaknya dari pernyataan tersebut. Memang kadang perlu juga bentuk hukuman yang diterapkan untuk anak, tapi selama ini kita selalu melihat hukuman apa yang sepantasnya diterapkan di sekolah masing-masing. Jadi mungkin hukumannya diperjelas atau bagaimana, yang penting hukumannya itu sesuai dengan tingkat SD masing-masing atau jenis guru masing-masing. Di sini perlu dijelaskan dokumen seperti apa. Jadi tolong difokuskan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas komentarnya gitu ya. Jadi Pak Warno itu menganggap bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak gitu. Kalau untuk yang lain mungkin ada yang tidak setuju.
Atau setuju semuanya, Bapak Ibu? Setuju. Oke. Kemudian langsung ke pernyataan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Itu adalah pernyataan yang kedua. Apakah setuju Bapak Ibu? Setuju. Masih setuju. Oke, ya kita simpan dulu ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju? Oke, berarti setuju semuanya ya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bahas ini betul apa tidak sih seperti ini? Maksudnya setuju atau tidak? Misalnya pernyataan Bapak Ibu setuju itu betul apa tidak sih? Nah, nanti kita akan ke sana begitu ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Masih. Oke, ini kayaknya sehabis mengajar kayaknya ya. Kok masih pada ngantuk kayak gitu, kayak mau ngantuk kayak gitu ya, capek ya. Sebelum ke sana lagi, saya ingin memberikan semangat ya, biar Bapak Ibu semangat semuanya. Saya ingin memberikan atau membuat suatu permainan ya, permainan atau bukan ice breaking sih ya, permainan peraturannya adalah silakan Bapak Ibu cari pasangan ya. Cari pasangan, monggo cari pasangan, dengan belakangnya boleh, dengan sampingnya juga boleh begitu ya. Bapak monggo boleh ya. Silakan cari pasangan. Iya, monggo Bapak. Enggak apa-apa. Makan jeruk Pak. Oke, sekarang coba Ibu berdiri semuanya. Berdiri semuanya, cari pasangan, monggo ke sana, Oke, siap. Cari pasangan, aturannya seperti ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menjadi dua peran. Yang pertama yaitu peran sebagai bilangan ganjil. Monggo siapa? Kemudian yang satu sebagai bilangan genap. Terserah, monggo tidak saya tentukan, monggo ya. Kemudian Bapak Ibu berhadapan, silakan berhadapan. Berhadapan, posisi seperti salaman. Nanti tangan kanan, tapi tidak salaman. Kayak seperti salaman tapi tidak salaman. Gitu. Kalau sudah, sekarang Bapak Ibu sudah memposisikan ganjil dan genap ya. Siapa yang ganjil dan siapa yang genap begitu ya. Nah, perintahnya adalah kalau misalnya nanti saya memerintahkan atau bilang atau ngomong itu misalnya dengan bilangan genap, misalnya 2. Nah, yang menjadi bilangan ganjil, yang menjadi angka ganjil itu harus meraih tangan yang bilangan genap itu. Bagaimana caranya? Terserah. Yang bilangan genap nggak mau juga nggak apa-apa. Disembunyikan tangannya begitu ya. Ini begitu ya. Begitu juga sebaliknya apabila saya bilang misalnya ganjil, angka ganjil, yang bilangan genap, yang menjadi bilangan genap itu berusaha mengejar tangan si bilangan ganjil tersebut. Entah itu bagaimana caranya, gitu. Ya. Bisa dimulai Bapak Ibu. Begini, misalnya Pak Budi bilang apa? Ganjil. Kok saya bilang angka 2, berarti kan Pak Warno ya? Berarti tangan Pak Budi harus meraih tangan Pak Warno. Begitu. Pak Warno menyembunyikan atau bagaimana Pak nggak mau, terserah. Pokoknya begitu. Pokoknya Pak Budi itu harus menyentuh tangan Pak Warno. Tangan disembunyikan boleh, pokoknya harus menyentuh entah bagaimana saja. Ini sebenarnya untuk Monggo nasi ada beli. Oke, paham? Paham. Ini sebenarnya untuk apa ya? Kefokusan coba. Siap ya? Perhatikan perkataan saya. Angka
pilihannya bisa diambil. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Ya, bisa dilanjutkan ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini ada di modul 1.4 itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dari dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi juga, tapi segitiga restitusi. Ya, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Di sini kita akan membahas tentang perubahan paradigma, gitu ya. Paradigma. Nah, ini permainan lagi, gimana dulu? Apa ya? Nah, ini untuk menuju ke sana, untuk menuju disiplin positif juga, ini ada permainan juga, ya. Itu yang pertama yaitu sobeklah secari kertas kecil yang ada di depan Bapak Ibu semuanya, ya, depan Bapak Ibu semuanya. Kemudian tuliskan benda yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga bagi kehidupan Bapak Ibu. Anggap saja itu benda yang paling berharga di kehidupan Bapak Ibu. Kemudian kertasnya itu atau benda berharga itu dikepal, diletakkan di salah satu tangan Bapak Ibu semuanya. Kemudian salah satu pasangan dari Bapak Ibu itu tulisannya adalah benda yang paling berharga menurut Bu Memi. Ya, misalnya apa ya menurut Bu Memi paling berharga itu apa? Boleh berapa terserah boleh. Kemudian cari pasangan lagi. Kemudian silakan salah satu dari pasangan kalian itu merebut, begitu loh. Terserah yang mau merebut siapa, begitu. Merebut benda itu dengan berbagai cara. Bisa diminta secara paksa, kemudian bisa diancam, ya dengan kata-kata, kemudian dirayu, yang kita merayu silakan, ya. Ajiannya dikeluarkan, kemudian bisa disuap, ya. Misalnya bagaimana terserah Bapak Ibu. Yang penting kalau bisa itu benda itu yang dipegang oleh pasangan Bapak Ibu itu bisa direbut gitu. Ya silakan coba. Ya, silakan siapa yang mau jadi. Ya silakan ya salah satu jadi yang rebut, salah satu yang memegang. Monggo. Ya silakan. Ya silakan. Atau mau dengan kayuan mungkin Bu Evi, monggo. Atau dengan apa? Ya. Masing-masing. Sudah. Kemudian saya bertanya, apa yang terjadi? Ada, oke, berarti ada yang bisa direbut dan ada yang tidak bisa. Ya, sudah semuanya. Kemudian di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi itu kayak sejenis persepsi gitu ya. Ilusi itu anggapan persepsi mungkin. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik itu membuat orang itu merasa bersalah. Itu dapat menguatkan karakter. Kemudian persepsi atau ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi yang selanjutnya yaitu bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi misalnya kita sebagai orang dewasa itu ilusi kita persepsi kita kan lebih tua, kita itu memiliki hak untuk memaksa yang lebih muda, gitu. Misalnya seperti itu, ya. Tapi apa yang sebenarnya apa teorinya? Nah ini, ya. Yang pertama tadi kan ilusi guru mengontrol murid, ya. Pada dasarnya itu kita aslinya itu kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut itu memilih untuk tidak melakukannya, begitu. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, itu karena hal ini murid itu sedang mengizinkan dirinya, aslinya itu tidak mengizinkan, ya, mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru itu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid pada saat itu, pada
situasi itu, begitu, ya. Kemudian, nah, sedangkan teori kontrolnya itu menyatakan bahwa semua perilaku yang kita berbuat itu ya, perilaku buruk, perilaku baik, perilaku negatif, perilaku positif, itu semuanya itu memiliki tujuan. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu seperti itu. Kemudian ilusi yang kedua yaitu guru bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu persepsinya itu seperti itu. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita itu mengkritik dan membuat rasa bersalah itu malah sebenarnya itu kita menuju ke identitas yang gagal. Sebenarnya seperti itu. Ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian mereka juga mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka itu melakukan perilaku ini, karena seringkali guru itu cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kita itu kadang kalau misalnya kita mau kritik seseorang, gitu ya, kan kita halus malah kan suaranya. Hati-hati begitu, tidak misalnya memarahi, kan berbeda seperti itu. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah di sini penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid itu agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut itu akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut itu menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kalau misalnya itu kita memberi penguatan positif itu, malah murid itu nanti akan tergantung pada kita gitu. Akan tergantung pada kita. Kalau misalnya tidak diberi penguatan, dia tidak akan memiliki karakter yang baik seperti itu. Malah akibatnya malah seperti itu. Kemudian ilusi selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, begitu ya. Nah, anggapan seperti itu atau persepsi seperti itu banyak orang dewasa itu yang percaya bahwa mereka itu karena orang dewasa itu memiliki rasa tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal-hal tertentu, terutama berbuat hal-hal yang baik, gitu ya, yang positif. Nah, apapun yang dilakukan itu dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa itu akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin efektif untuk jangka waktu yang dekat pada saat itu, pada situasi saat itu, tetapi tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang karena suatu saat nanti bisa kembali lagi ke aslinya begitu. Dan sebuah hubungan permusuhan pun kalau misalnya kita itu memaksa itu akan terbentuk begitu. Contohnya tadi ya, sesuatu yang berharga itu direbut dengan cara paksa begitu ya. Mungkin si yang merebut itu malah artinya adalah belajar ya, itu juga ilmu baru lagi gitu ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian tetapi namun dalam budaya kita itu makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin di lingkungan kita terutama nih. Jadi intinya disiplin itu berhubungan dengan yaitu tadi peraturan kemudian patuh gitu kan, seperti itu. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jujur saya kalau misalnya hubungannya dengan disiplin, Bapak Ibu misalnya nyaman apa tidak? Ya mungkin ya, ada kenyamanan, kemudian ada itu tergantung orangnya ya, tergantung orangnya. Saya juga seperti itu, tergantung ya. Jadi kecenderungan umum tadi itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan,
atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu tadi makna disiplin. Kemudian, nah sekarang kalau disiplin positif, nah disiplin positif tadi belum ada positifnya ya. Kalau disiplin positif, tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berbeda dengan disiplin dan disiplin positif ya. Kalau disiplin positif itu apa ya? Pemikirannya kemana ini? Bapak Ibu? Iya, ya. Ya misalnya kita ke anak, berarti ya anak, memikirannya ke anak. Ya begitu seperti itu. Kemudian kebanyakan orang itu memaknai kata disiplin itu dengan menghubungkan istilah tata tertib. Tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian teratur dan kepatuhan kepada peraturan. Intinya itu kata disiplin itu melekat dengan kata-kata peraturan, gitu ya Bapak Ibu. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan hukuman. Nah ini kalau tidak disiplin akhirnya biasanya dihukum. Pokoknya disiplin itu peraturan hukuman yang ada di otak kita, gitu ya. Nah selanjutnya pada hari ini adalah hal yang berbeda sebenarnya, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Nah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu itu tidak dibolehkan sama sekali Bapak Ibu. Jadi untuk mendisiplinkan kita atau mungkin itu murid kita, gitu ya, atau orang lain, mungkin rekan kerja kita atau apa, begitu, itu ternyata tidak dengan hukuman Bapak Ibu, gitu seperti itu. Selain itu dalam budaya kita kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sama ya dengan yang di atas. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan rasa tidak nyaman, gitu. Misalnya, ini deh, misalnya harus datang tepat waktu, misalnya. Kan kadang kita sendiri kan kadang apa ya? Kadang misalnya kan ada kepentingan tersendiri, misalnya begitu. Jadi kadang tidak setiap hari begitu deh. Setiap hari itu tepat waktu dan sebagainya, gitu. Selanjutnya ini ada apa ya? Pernyataan dari Ki Hajar Dewantara yang berbunyi, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Itu ngendikane begitu ya, ngendikane Ki Hajar Dewantara. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Begitu hubungannya mungkin dengan merdeka belajar gitu ya. Nah, pandangan Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan Dian Gosen yang mengartikan bahwa disiplin atau disiplina itu adalah belajar. Kata disiplin itu sama dengan akar kata disiplin itu murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut itu seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi sebaiknya itu motivasi yang terbangun itu adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri, bukan ekstrinsik atau dari luar, karena nanti hubungannya dengan karakter yang awet atau jangka panjang begitu. Selanjutnya, seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti mereka bisa bertanggung jawab. Ya kata Bu Endang tadi hubungannya dengan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka itu mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Gitu. Nah, sebagai pendidik bagaimana? Sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan tidak memiliki motivasi motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik.
sekarang nilai-nilai kebajikan universal apa sih? Apa saja sih? Nah, nih nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut itu bersifat universal atau mendunia atau umum gitu ya, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama dan maupun latar belakang. Jadi apa ya, mendunia di mana-mana itu sama gitu. Nah, kemudian setiap perilaku perbuatan itu tadi memiliki suatu tujuan, tadi dinyatakan oleh Dr. William Besant pada teori kontrol tahun 1984. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Begitu. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada berapa ya Bapak Ibu? Ada 6, ada 6, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Adakah di sini Bu Guru yang bisa menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila? Sebentar, Bu Puput mungkin? Lagu profil pelajar Pancasila, monggo. Nah, lagu saya itu. Ya, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, mari kita bersama-sama menyanyikan profil pelajar Pancasila. Alangkah lebih baiknya jika Bapak Ibu sekalian untuk berdiri, kita menyanyikan bersama-sama sambil mengurangi rasa kantuk. Betul? Saya beri contoh dulu atau semuanya sudah bisa mengikuti? Contoh dulu, ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, seperti itu. Ya, mari kita bersama-sama menyanyikan. Yang semangat ya. Ya, yang semangat coba tepuk semangat. 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 Yang semangat ya, bersama-sama semuanya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan berakhlak pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Terima kasih Bu Puput. Semoga dengan nyanyian tadi ya, konsentrasi kita tambah lagi atau tambah semangat lagi begitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, pembelajaran yang kedua atau poin yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya. Jadi di sini teori motivasi itu teori motivasi perilaku manusia itu ada berapa? 3 ya. Di sini contohnya ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi motivasinya itu takut dengan hukuman, gitu ya. Itu merupakan motivasi eksternal, gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan. Jadi intinya untuk mendapatkan imbalan. Jadi motivasi kita melakukan sesuatu itu untuk
datangnya itu tepat waktu terus, tidak boleh telat misalnya, biar saya itu nanti dikasih hadiah sama kepala sekolah misalnya, itu seperti itu. Atau mungkin anak juga seperti itu, biar nanti itu saya dikasih hadiah oleh bapak ibu guru gitu, itu misalnya. Itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian motivasi yang ketiga itu motivasi internal, itu misalnya saya akan menjadikan orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini yang baik nih. Ini yang motivasi internal itu adalah yang baik, yang nanti akan melahirkan disiplin positif, gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Kemudian nanti yang mengarah ke disiplin positif itu adalah motivasi yang internal. Nah, selanjutnya adalah hukuman dulu ya. Hukuman atau punishment adalah tindakan pendidikan yang sengaja dan secara sadar diberikan kepada anak didik yang melakukan suatu kesalahan. You know betul Bapak Ibu? Agar anak didik tersebut itu menyadari kesalahannya dan berjanji dalam hatinya itu untuk tidak mengulanginya. Itu hukuman. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya ada murid kita misalnya yang melakukan kesalahan, jadi secara spontan itu tidak terencana itu kita itu biasanya memberi hukuman. Nah, itu berupa apa? Itu memberi hukuman. Nah, hukuman itu bersifat satu arah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu kalau hukuman. Kemudian selanjutnya yaitu hukuman itu bisa bersifat fisik atau psikis. Kalau fisik itu yang terlihat gitu ya, yang terlihat. Kemudian kalau psikis itu yang tidak, misalnya kalau fisik itu misalnya hukumannya misalnya lari mengelilingi lapangan 50 kali misalnya seperti itu. Kemudian kalau psikis itu tidak terlihat, cuma nanti akibatnya yang akan terlihat. Psikis itu tidak terlihat hukumannya lari apa-apa begitu, tetapi dia itu dia itu merasa terhukum oleh psikis gitu. Nanti yang efeknya itu sangat-sangat tidak bagus. Kemudian murid itu disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi kalau hukuman itu sangat-sangat menyakitkan bagi murid gitu. Jadi itu adalah hukuman. Kemudian selanjutnya yaitu penghargaan atau reward. Penghargaan atau reward. Penghargaan atau reward adalah suatu bentuk imbalan atau balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik. Kalau tadi itu kayak berperilaku negatif atau salah, kalau penghargaan itu kebalikannya dari hukuman, gitu ya. Melakukan suatu keunggulan atau prestasi, kemudian memberikan suatu sumbangsi atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan. Kemudian Al-Bikon menyatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu tadi masih ingat nggak yang pertanyaan pemantik yang memberi penghargaan itu termasuk apa tadi ya? Bagaimana? Iya, penghargaan ya. Pertanyaan pemantik, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tadi Bapak Ibu setuju apa tidak, ya? Setuju, ya? Nah, yang ini Al-Bikon, gitu ya, menyebutkan atau penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, begitu. Itu ternyata seperti itu. Jadi, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi tadi itu harusnya setuju atau tidak setuju? Ya, harusnya tidak setuju. Tapi saya juga setuju. Tapi ini ilmu baru begitu ya. Ilmu baru bahwa penghargaan perusahaan itu cara mengontrol manusia atau perilaku seorang yang menghancurkan, justru menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Terjawab ya tadi ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi di depan itu sudah terjawab. Ya, selanjutnya penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum. Ya,
penghargaan itu nilainya itu sama dengan menghukum sebenarnya. Padahal selama ini kita itu menghukum itu salah, penghargaan itu baik begitu ya, tapi ternyata sama Bapak Ibu. Itu seperti itu. Kemudian pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, kemudian penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu sama dengan menghukum, kemudian motivasi dari dalam diri itu. Saya juga seringkali kadang masih kadang memberikan penghargaan kepada siswa saya. Ternyata seperti itu Bapak Ibu. Setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif, ternyata penghargaan seperti itu. Gitu. Selanjutnya adalah restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu adalah proses, gitu ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tentunya karakter yang baik, ya, tentunya karakter yang positif. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Begitu. Jadi murid itu melakukan kesalahan dan mencari solusi untuk masalah mereka sendiri itu bisa, gitu ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka ingin menjadi tujuan, gitu, atau menjadi contoh, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lesson 2004. Selanjutnya, restitusi juga merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Gitu. Nah, di sini disiplin positif itu ada dua macam, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Tetapi kalau restitusi itu adalah proses, ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Berbeda ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan pemaksaan. Kemudian yang keempat restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokusnya itu pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah 9 ciri-ciri restitusi. Nanti di belakang mungkin ada praktek restitusi, praktek segitiga restitusi tentang suatu kasus yang ada di kelas saya. Kita lanjutkan pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah di sini kebetulan di kelas 1 ini ya sudah ada tentang sudah membuat tentang keyakinan kelas ya. Untuk keyakinan kelas itu ada saling menghormati, ada menghargai dan mengasihi teman. Itu bukan peraturan ya, tetapi keyakinan kelas kita gitu. Biasanya datang harus tepat waktu begitu, kayak kalimat perintah. Tetapi kalau keyakinan kelas itu seperti pernyataan gitu ya, kesepakatan gitu. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Nah ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm apabila mengendarai kendaraan roda 2? Coba, untuk apa sih kita menggunakan helm? Untuk apa coba? Mengendarai kendaraan roda 2 untuk apa? Kira-kira untuk apa, Bapak Ibu? Biar tidak ditilang. Biar tidak ditilang, oke? Pak Karo? Untuk keamanan. Ada yang lain? Selamat. Iya, untuk melindungi bagian kepala kita, kemudian? Iya, biar tidak siap, oke. Selanjutnya untuk keselamatan, jawabannya bervariasi ya, Bapak Ibu ya. Kemudian
Mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Untuk apa kira-kira? Kayaknya satu deh tujuannya. Untuk apa? Aman deh? Oh iya. Ada yang lain? Untuk mencegah agar tidak terkena corona, begitu mungkin ya. Seperti itu saat mengikuti pelatihan. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti. Nah ini, ya, ini keyakinan kelas, kita lebih jelas di sini. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kewajiban yang disepakati bersama untuk dicapai bersama-sama semua warga sekolah. Ini kalau keyakinan sekolah gitu ya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas universal, kemudian dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga sekolah berkontribusi bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah contoh apa ya, membuat keyakinan kelas ya, dan disepakati bersama ya. Ya, gitu. Nah ini ada tabel Bapak Ibu semua, coba mari perhatikan bersama-sama ya. Itu ada tabel yang ada gambar yang berwarna hijau dan berwarna putih gitu ya. Nah kira-kira yang termasuk keyakinan kelas itu yang mana Bapak Ibu? Yang warna apa? Yang putih ya. Ya, jadi yang putih itu yang termasuk keyakinan kelas. Kalau yang hijau itu termasuk? Iya, termasuk peraturan gitu ya, termasuk peraturan. Jadi yang keyakinan kelas itu yang putih. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman dan sebagainya, masih banyak lagi tergantung situasi dan kondisi di kelas masing-masing Bapak Ibu gitu ya. Ya, ini nggak usah ya kegiatan-kegiatan pendalaman materi keyakinan kelas. Ya, ini contohnya apa saya ambilkan saja ya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu tabel T dan D, ada hormat, terlihat perilaku dan sebagainya. Hormat itu bagaimana, kemudian bekerja itu bagaimana. Nah ini contoh keyakinan kelas ini, hormat. Nah yang hubungannya dengan hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain ya, itu tadi. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu ini. Yang pertama itu selalu, misalnya ini contohnya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, tidak mau mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, kemudian berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk keyakinan kelas kesehatan ya, kayak sejenis tema gitu ya, keyakinan kelas. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersahabat, kesehatan, keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Oke, ini adalah contoh-contoh hukuman atau konsekuensi. Ini contohnya itu ya. Boleh diperiksa di Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan menambah lagi, itu termasuk hukuman. Ini berbeda dengan konsekuensi yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu bukan hukuman tetapi konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis, itu tanggung jawab, itu ya termasuk juga konsekuensi. Kemudian ini masih konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Bingung ya? Tapi sebenarnya itu adalah konsekuensi. Betul ya Bapak Ibu. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu apa ya? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman itu seperti itu. Biasanya kita mengarahnya itu hukuman itu hukuman fisik gitu ya, mungkin lari atau kalau zaman dahulu mungkin diapakan sama ibu, sama orang tua ya kita ya. Kalau misalnya kita tidak
dijewer, kemudian ada di gitik apa ya, dulu digitik gitu ya, jadi kalau disabut itu seperti itu ya persepsinya itu ke situ begitu. Jadi menyakitkan apa tidak sih sebenarnya kalau dijewer Bapak Ibu? Sakit apa badan? Ini sakit sekali ya itu. Tadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedang konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi ya. Intinya hukuman itu menyakitkan lah ya. Anak menjadi membenci kedisiplinan gitu. Itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi dia sadar dari dirinya sendiri, anak itu menghargai disiplin. Sedangkan hukuman itu paksaan. Tetapi kalau konsekuensi itu stimulus atau respon atau tanggapan gitu. Konsekuensi kita. Kalau misalnya kita misalnya pada pelajaran olahraga itu tadi apa begitu, itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk. Nah, konsekuensi berikutnya adalah konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena mungkin takut dihukum. Tetapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya, kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu seperti itu. Itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Lanjut nih Bapak Ibu, selanjutnya yaitu ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk dapat memantapkan diri dalam posisi kontrol manajer dan sebagai administrator yang handal, guru juga diharapkan mampu memahami berbagai kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia mungkin sudah banyak yang tahu, tapi kita ingat lagi ya. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada penguasaan, kemudian ada kesenangan, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebebasan. Nah ini adalah keterangannya, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti kesehatan, makan, kemudian papan, gitu, sana makan papan, gitu ya. Nah, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, kebutuhan di mana orang akan memenuhinya untuk tetap bertahan hidup sehingga dapat survive dari segala situasi dan kondisi. Kemudian tindakan yang dilakukan baik sesuai dengan nilai keyakinan atau yang bertentangan akan dilakukan demi untuk bertahan hidup. Intinya tentang bagaimana cara kita bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah kebutuhan itu juga termasuk keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti keluarga, teman, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu penguasaan. Apa itu penguasaan? Kebutuhan dasar penguasaan kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, kemudian kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini hubungannya dengan penguasaan itu seperti itu Bapak Ibu. Dalam kebutuhan itu maka seseorang berkeinginan untuk dianggap berharga. Jadi penguasaan hubungannya dengan berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, misalnya prestasi, kemudian kompeten, diakui dan dihormati. Jadi tentang dihormati itu penguasaan gitu ya Bapak Ibu hubungannya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan seperti apa sih yang dibutuhkan? Nah, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kebutuhan kebebasan yang tinggi itu menginginkan pilihan, kemudian banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang hal baru serta menarik, dan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain.
Jadi intinya itu mandiri ya, kebebasan itu mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kesenangan. Bagaimana sih kok kita butuh kesenangan? Nah, kebutuhan untuk mencari kesenangan itu bermain dan tertawa, betul ya? Kalau kita bermain itu kan akhirnya kita tertawa, itu kan akhirnya kita timbul rasa senang. Dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka akan berkonsentrasi tinggi dalam mengerjakan hal yang disenanginya. Yaitu tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian lanjut ya. Lanjut poin yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik atau sebagai guru ya. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Kemudian kita sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, kemudian posisi kontrol yang terakhir yaitu kita sebagai manajer. Jadi kita harus bisa melaksanakan posisi-posisi seperti ini. Kita sebagai pendidik itu harus bisa melaksanakan posisi ini terhadap anak didik kita, gitu. Bagaimana kita saat harus kita menjadi posisi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman-teman, penasihat. Jadi intinya posisi kontrol itu ada 5. Kita sebagai pendidik itu seperti itu. Nah ini ada tabel 5 posisi kontrol, gitu guys. Ini motivasinya itu kemudian ada identitas gagal atau kontrol dari luar, kemudian identitas berhasil atau kontrol dari luar masih, kemudian identitas berhasil atau sukses atau kontrol dari diri. Tadi ya motivasi kan ada 3 begitu ya. Menghindari hukuman itu termasuk tadi identitas gagal, kemudian mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain itu termasuk identitas berhasil atau sukses tapi kontrol dari luar. Kemudian menghargai diri sendiri itu yang paling baik ya, yang paling baik itu adalah kontrol diri. Kemudian tadi ada posisi kontrol penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer gitu. Nah, perbuatan guru itu penghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir itu termasuk penghukum. Itu contoh-contohnya, misalnya kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan gitu. Itu penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, gitu ya. Membuat orang merasa bersalah itu contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Maka biasanya itu kalau membuat orang merasa bersalah itu biasanya malah nadanya itu halus, gitu ya. Tetapi anak didik kita tahu begitu, merasa bersalah tetap merasa bersalah meskipun nadanya halus. Contohnya, misalnya seharusnya kamu itu seperti ini. Kemudian ibu kecewa dengan perbuatan dan sebagainya itu seperti itu ya. Kemudian ada teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah terus kenapa kamu tidak mau sih? Tidak kan ibu pernah bantu seperti ini dan sebagainya. Kemudian pemantau itu apa peraturannya itu guru berkata. Kemudian kalau manajer apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahanmu, gitu. Itu kalau manajer. Kemudian itu ada hasilnya penghukum, hasilnya memberontak, membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, ternyata berbohong. Kalau menjadi teman itu jadi ketergantungan. Kemudian pemantau itu menyesuaikan diri dalam dunia berkualitas sama. Kemudian teman murid meletakkan guru sebagai apa, kemudian memantau murid meletakkan guru peraturan dan hukum di individu itu ya. Selanjutnya manajer, ini gandeng di tulisannya ya. Selanjutnya kalau muridnya yang berkata biarkan saja nanti juga marah-marah lagi, itu kalau di penghukum sebagai penghukum akhirnya murid berkata seperti itu. Kemudian kalau merasa orang membuat rasa bersalah itu murid biasanya maafkan saya bu begitu atau pak begitu. Kemudian kalau teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu ya teman-teman. Tuh berapa banyak bintang? Yang kesalahan. Kemudian kalau merasa bersalah, sering merasa bersalah, merasa rendah diri dan sebagainya. Gitu ya bapak ibu ya.
Itu ya, ini adalah penjelasan dari yang tadi yang tadi di tabel Tadi itu contohnya adalah kata-kata seperti itu, patuhi aturan saya, atau awas dan sebagainya. Itu sebagai teman itu seperti itu, ayo bantulah dan sebagainya. Kalau pemantau itu seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan, sanksi dan konsekuensimu dari kesalahanmu apa, begitu. Kemudian kalau manajer, nah ini yang manajer ini. Kalau manajer itu apa yang kita yakini, itu kembali ke keyakinan kelas, begitu. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita, begitu. Kalau misalnya, iya masih. Terus apa keyakinan kelas kita, misalnya kalau kita menasihati, gitu ya. Kemudian jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya dan sebagainya. Nanti ada di praktek segitiga restitusi, gitu ya. Nah ini adalah contoh-contoh pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian ini termasuk pembuat bersalah. Kalau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu termasuk apa Bapak Ibu? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu posisi kontrol apa itu Bapak Ibu? Manajer, ya. Kemudian kalau ayolah lakukan demi bapak atau ibu guru, itu termasuk posisi apa? Kemudian kamu selalu menjadi yang paling terakhir. Apa itu kira-kira? Hukuman, ya. Kamu selalu menjadi yang paling terakhir. Itu begitu ya. Contoh-contoh pernyataan. Kemudian siapa yang selanjutnya ini poin yang terakhir ya. Poin yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini skemanya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Jadi ada 3, ya, ada 3 proses. Tadi kan restitusi adalah proses ya. Jadi ada 3 proses. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian validasi kebutuhan. Ada 3 itu ya. Itu seperti itu. Contoh menstabilkan identitas. Setiap orang kan pasti pernah melakukan kesalahan. Terus lagi bisa juga kamu kan bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dulu juga pernah. Tuh itu termasuk menstabilkan identitas. Kemudian contoh validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu terlambat sekolah, misalnya mengapa kamu tidak mengerjakan tugas, mengapa kamu misalnya tidak mengikuti kegiatan ekstra pramuka, kemudian terus dilanjut, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu termasuk ke dalam apa Bapak Ibu? Termasuk ke dalam apa itu? Validasi kebutuhan. Nah, kalau yang contohnya menanyakan keyakinan, ini contohnya, ini apa yang telah kita sepakati? Kamu kan masih ingat tentang keyakinan kelas kita dan sebagainya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Nah itu termasuk menanyakan keyakinan. Ya mungkin sebenarnya Bapak Ibu juga sering seperti itu gitu, melaksanakan segitiga restitusi. Kalau misalnya ada murid Bapak Ibu yang melanggar peraturan atau yang tidak sesuai dengan kita begitu, sudah sering ya? Terlalu sering banget, apalagi anak-anak zaman sekarang ya. Itu seperti itu. Nah, ini contoh video. Contohnya adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak akan melakukan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting buat kamu dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, semuanya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan menjadi anak yang tentang menanyakan keyakinan.
kegiatan-kegiatan kebiasaan positif yang mendukung budaya positif. Ya, ini adalah berbaris di depan kelas setiap pagi sebelum masuk ke kelas. Ya, kemudian ini adalah berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran. Tak lupa ini adalah lagu profil pelajar Pancasila sebelum pembelajaran juga. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi atau materi tentang budaya positif di sekolah saya atau di kelas saya terutama itu banyak sekali kekurangan. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin dari penyampaian materi saya ada yang mau ditanyakan? Mungkin Bapak Ibu? Oke, Bu Endang, monggo Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya hubungannya dengan apa hubungannya antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu Mbak. Apa hubungannya antara menciptakan suasana yang positif dan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Jadi menciptakan suasana yang positif itu nanti sangat terkait sekali. Itu menimbulkan menimbulkan suasana yang positif yang tercipta itu. Jadi suasana positif yang tercipta itu otomatis itu akan akan segera terwujud begitu. Jadi kalau misalnya pembelajaran itu suasananya positif, tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan, tujuan-tujuan pembelajaran yang yang ingin kita tuju itu akan tersampaikan dengan baik begitu. Karena suasananya positif. Gitu. Seperti itu, mungkin ada yang mau menambahi? Saling terkait. Iya, oke. Monggo Pak Marno. Ya, intinya pada suasana yang positif itu kita saling mengaitkan supaya tujuan yang akan dicapai tujuan itu lah. Jadi saling terkait. Sangat-sangat saling terkait. Ya, begitu Bu Enda. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup jelas ya? Oke. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Nah, saya ingin dari Bapak Ibu semua memberikan umpan balik dulu ya, atau refleksi terhadap pemaparan yang sudah saya laksanakan. Monggo Bapak Ibu
Mungkin siapa yang mau? Budila? Oh, Bu Evi, mau Bu Evi? Mau Bu Evi? Terima kasih Bu Ira. Menurut saya dari awal pemaparan Bu Ira sampai saat ini paradigma saya jadi berubah ya. Saya jadi lebih paham bagaimana cara perbaikan proses pembelajaran di sekolah. Jadi kita bisa memberikan respon yang positif terhadap peserta didik dari mulai perencanaan sampai pada akhir pembelajaran. Kira-kira seperti itu, dan harapan saya dari ibu bapak yang hadir di sini nanti kedepannya yang belum mengikuti pendidikan calon penggerak segera untuk mendaftarkan diri dan bergabung bersama kami menjadi bagian dari calon penggerak Kabupaten Cilacap. Terima kasih. Tepuk tangan Bu Evi. Jadi semoga seperti harapan Bu Evi, ada yang menyusun ya, ikut calon guru penggerak. Oh, nikmat sekali ngomongnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, semata-mata datangnya dari diri saya pribadi yang penuh keterbatasan. Kemudian apabila ada kebenaran, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum acara kita tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.